Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Anggraini dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video ini, saya akan membahas mengenai investasi, jenis-jenis instrumen investasi, serta menentukan jenis instrumen mana yang cocok dengan karakteristik kita. Investasi adalah komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis instrumen investasi. Instrumen investasi merupakan pilihan aset di mana seseorang akan menanamkan modal ke dalamnya. Setiap orang bisa memilih instrumen investasi apa yang akan dipakai guna memberikan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Sebelum bermulai investasi, ada baiknya untuk mengenal terlebih dahulu masing-masing instrumen investasi sebelum akhirnya memutuskan akan berinvestasi di mana dan seberapa. Instrumen investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva finansial. Yang pertama, investasi pada aktiva real, yaitu investasi yang bentuknya dapat dilihat secara langsung atau berwujud. Contoh investasi ini adalah emas dan properti. Yang pertama, emas. Emas merupakan suatu jenis investasi yang terus berkembang. Investasi ini merupakan jenis investasi yang paling aman karena merupakan aset nyata yang dalam jangka panjang nilainya selalu naik dan jarang mengalami penurunan secara signifikan. Di pasar, emas dijual dalam bentuk yaitu emas batangan dan perhiasan emas. Yang kedua ada properti. Investasi properti tergolong salah satu investasi yang banyak diminati karena nilai properti yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Selain dari kenaikan nilainya, investasi ini juga menguntungkan karena jika dikelola dan memberikan pemasukan tetap per bulannya atau per tahunnya. Properti dapat disewakan dalam bentuk kontrakan ataupun dibuat tempat kos. Yang kedua, investasi pada aktiva finansial, yaitu investasi yang berupa surat-surat berharga. Investasi pada aktiva finansial dapat dikategorikan dalam investasi di pasar uang dan investasi di pasar modal. Instrumen investasi yang pertama yaitu saham. Perusahaan akan memberikan keuntungan yang nantinya akan diterima kepada para pemegang saham atau biasa disebut juga dividen. Bila dinilai baik atau banyak orang yang berminat untuk membeli saham suatu perusahaan, harganya pun akan naik. Sehingga bila kita menjual saham akan memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat. Sebaliknya, kita akan mendapatkan kerugian apabila harga sahamnya turun. Saham dapat dibeli pada pesan sekuritas. Instrumen investasi yang kedua adalah deposito. Sistemnya mirip dengan tabungan, hanya dengan likuiditas yang lebih diatur, karena biasanya hanya dapat dicairkan di periode waktu tertentu saja. Batas waktu investasi deposito umumnya dalam rentang waktu 3 bulan hingga 5 tahun. Namun, bunga yang ditawarkan lebih tinggi daripada bunga tabungan. Instrumen investasi yang ketiga adalah ORI, obligasi retail Indonesia. Pada dasarnya, instrumen ini merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pemerintah sendiri yang mengeluarkannya, maka resikonya pun rendah, karena pemerintah sendiri yang telah menjaminnya. Meskipun rendah, jumlah minimal pembelian ORI biasanya mulai dari 3 juta dengan tenor 3 tahun. Instrumen investasi yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah wadah buat ngumpulin dana investor yang mana sekumpulan dana tersebut nantinya dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai jenis instrumen investasi yang tersedia. Singkatnya sih, kita dan segerombolan investor lain tuh minta bantuan manajer investasi gitu buat mengelola aset investasi kita. Apa aja sih jenis-jenis reksadana yang umumnya tersedia? Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama reksadana pasar uang. Jadi ini tuh reksadana yang sebagian besar dana kelolanya itu dialokasikan ke instrumen pasar uang kayak deposito, sertifikat Bank Indonesia, ataupun obligasi yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, jenis yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini tuh ngalokasiin sebagian besarnya ke obligasi ataupun ke surat utang.
Nah, kedua jenis reksadana tersebut cocok banget nih buat investor yang mau main aman aja, karena resikonya terbilang kecil. Tapi bukan tanpa resiko ya, karena setiap investasi itu punya resikonya masing-masing. Ketiga adalah reksadana saham. Sesuai namanya nih, reksadana ini tuh ngeinvestasiin sebagian besar dana kelolanya ke dalam bentuk saham gitu. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Kalau kita ingin beli reksadana campuran, uang kita tuh akan diinvestasikan ke obligasi, deposito, saham, sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain. Sesuai namanya aja, campuran. Nah, tadi kan udah dijelasin beberapa jenis reksadana. Walaupun itu uang kita dikelola oleh seorang manajer investasi, tapi pada dasarnya kita yang berhak buat milih investasi ke jenis reksadana apa. Para manajer investasi tuh mungkin kayak ngasih rekomendasi aja gitu ya, tapi keputusan investasinya tuh tetap ada di tangan kita. Nah, kira-kira dari keempat instrumen investasi keuangan yang udah dijelasin sebelumnya, manakah yang kalian pilih? Saham, deposito, obligasi retail Indonesia, atau reksadana? Kalau saya pribadi lebih memilih untuk berinvestasi di reksadana pasar uang. Alasannya karena instrumen investasi reksadana ini tuh cocok banget buat investor awam seperti saya yang baru memulai investasi. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa keuntungan berinvestasi di reksadana. Yang pertama, investasi yang relatif mudah karena reksadana dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Bisa dibilang nih resikonya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan investasi mandiri oleh orang awam yang pengetahuannya tuh terbatas terkait instrumen investasi. Nah, keuntungan yang kedua, investasi yang relatif lebih murah. Mulai dari 10.000 aja kita tuh udah bisa berinvestasi. Keuntungan yang ketiga, berinvestasi di reksadana udah pasti aman ya, karena reksadana juga diawasi oleh OJK. Jadi nggak usah khawatir tentang keamanannya. Nah, keuntungan yang keempat, potensi hasil yang tinggi dalam jangka panjang dan juga penghasilan yang bebas pajak. Jadi, keuntungan yang kita dapat dari reksadana ini tuh nggak akan dipotong pajak lagi. Keuntungan selanjutnya adalah diversifikasi. Pernah dengar gak sih tentang diversifikasi? Singkatnya, diversifikasi itu strategi berinvestasi dengan cara mengalokasikan dana kita ke beberapa instrumen investasi yang berbeda gitu. Jadi, gak cuma nyimpen di satu instrumen investasi doang. Tujuan salah satunya yaitu untuk meminimalisir resiko. Jadi gini, sebetulnya produk investasi kayak saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia, sampai deposito itu bisa kita beli sendiri gitu. Katakanlah kita punya waktu nih buat ngurusin aset investasi, kalau gitu ngapain dong kita beli reksadana? Kenapa kita nggak beli obligasi atau sahamnya langsung aja? Jadi gini, kalau kita masih punya keterbatasan dana buat berinvestasi, salah satu kendala yang mungkin akan kita hadapi itu adalah diversifikasi. Intinya sih, kita belum mampu buat berinvestasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda sekaligus. Nah, keuntungan yang terakhir adalah liquid. Singkatnya, si reksadana ini tuh bisa diperjualbelikan kapanpun. Jadi kalau kita mendadak butuh uang, reksadana itu bisa langsung dicairin. Beda nih sama deposito atau beberapa instrumen investasi lain yang punya tenggat waktu buat pencairannya. Misalnya obligasi, yang sebagian produknya tuh nggak bisa langsung dicairin gitu aja, perlu nunggu waktu jatuh tempo. Oke deh, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang keuntungan-keuntungan apa aja yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi di reksadana. Tapi ingat ya, yang namanya investasi pasti ada risikonya juga atau kekurangannya. Selanjutnya, apa aja nih kekurangan yang bakal kita dapetin jika kita berinvestasi di reksadana? Yaitu hasil yang tidak dapat dikontrol sendiri. Nah, untuk sebagian orang merasa tidak puas dengan hasilnya karena tidak dapat dikelola sendiri, dan keuntungannya juga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan saham. Dan kalau kita berinvestasi di reksadana itu, ada biaya yang harus kita keluarkan untuk biaya pengolahannya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai instrumen-instrumen investasi. Jadi buat teman-teman, ayo mulai berinvestasi dari sekarang, karena investasi itu mudah dan terjangkau, serta returnnya pun besar. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.